betapa perlunya kita itu memperhatikan anak yatim. Pertama, kita diwajibkan oleh Allah untuk memperlakukan anak yatim dengan baik. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Allah memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya, satu. Yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain itu dirinci oleh Allah, termasuk kepada kedua orang tua, kerabat, saudara, dan anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin, tetangga yang jauh maupun yang dekat, teman sekerja, dan orang jalanan. Nah, ini berarti betapa pentingnya kita harus berbuat baik kepada orang lain, termasuk anak yatim. Jadi ada dua jalur di sini. Wa'budullah itu hubungan kita dengan Allah secara vertikal, wabil walidaini ihsana dan seterusnya itu hubungan horizontal. Orang Islam yang baik mesti dua-duanya itu dilaksanakan dengan baik. Jadi intinya adalah bahwa kita dianjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik itu banyak sekali. Udah secara umum pokoknya itu baik apa jelek. Kalau jelek jangan. Jadi ada ketentuan dari Allah yang sifatnya general, umum. Tapi ada uraian-uraian yang lebih spesifik, teknis. Misalnya dari sabda Nabi, Rasulullah mendorong kita untuk merawat, mengurusi urusannya anak-anak yatim. Mendorongnya dengan memberikan gambaran, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Jadi Rasulullah pakai isyarat, aku dan orang yang mengurusi anak yatim, mengurusi ini berarti merawat, mendidik, dan sebagainya. Fil jannati hakada, besok di surga itu seperti ini. Nah, wa asyara, beliau memberikan isyarah bis sababati wal wusta. Sababah itu jari penunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi digambarkan dengan dua jari. Wa farraja bainahuma syai'an, direnggangkan sedikit. Bukan nempel, tapi direnggangkan sedikit. Tapi ini sudah berarti dekat sekali, yang berarti di surga di level yang tertinggi berjamaah dengan Rasulullah. Itu masih umum ya, tapi sudah lebih khusus. Tadi yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Ngurusi konsumsinya, pendidikannya, pengobatannya, dan sebagainya. Ada yang lebih rinci lagi, memberi makan kepada anak yatim, karena orang tuanya si penanggung jawab ekonomi kan sudah tidak ada. Rasulullah bersabda, man qabadha yatiman min bainil muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannatal battah illa an ya'mala dhanban la yughfarulah. Orang yang memberi makan kepada anak miskin, ini kalimat letter luck-nya, ada anak miskin di dalam keluarganya, anak-anak yatim di dalam keluarganya yang kebetulan juga ibunya ini miskin, lalu diambil anak yatim itu, diambil, udah kamu makan di sini aja. Bisa misalnya tetap mengikuti ibunya, kemudian setiap makan datang ke sini. Udah waktunya makan ke sini. Bisa begitu. Bisa juga ikut tinggal bersama dengan keluarga itu. Maka adkhalahul jannah
al-battah, maka Allah pasti akan memasukkan orang itu ke surga. Kalau tadi Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang merawat anak yatim itu begini di surga. Nah, berarti sudah masuk surga. Nah, ini juga diulang lagi. Dia akan masuk surga kecuali kalau dia mempunyai perilaku yang tidak bisa diampuni, berbuat dosa yang tidak bisa diampuni. Berbuat dosa yang tidak bisa diampuni itu apa? Musyrik. Kalau orang musyrik, ya meskipun dia ngurusi anak yatim, ya tetap aja masuk neraka. Masuk neraka bukan karena anak yatim itu, tapi karena dia musyriknya itu, menyekutukan Allah. Dan memang memberi makan kepada anak yatim itu tidak gampang, ya, karena kita seringkali, ya, mudah-mudahan bukan termasuk kita lah, ada orang yang takut kalau ada orang lain ikut makan terus rezekinya atau hartanya menjadi berkurang. Tapi orang yang mengerti justru kalau ngurus anak yatim itu biasanya rezekinya gampang. Ya. Ada teman yang mempunyai sekolahan, terus dia menghadapi kesulitan keuangan untuk mengoperasikan sekolahan itu, lalu terus dia caranya gimana? Aku mau berdagang dengan Allah, kita tampung anak-anak yatim gratis. Begitu dia menampung anak-anak yatim gratis, sekolahan itu keuangannya menjadi membaik. Kok bisa begitu? Iya, kalau kita lihat di masjid misalnya, itu suka ada masjid yang membuat kotak-kotak, menyiapkan kotak-kotak yang diberi label. Ini kotak untuk kegiatan masjid, ini kotak untuk orang-orang duafa, ini kotak untuk beasiswa anak-anak, ini kotak untuk anak yatim. Yang saya dengar, yang paling banyak isinya itu yang untuk anak yatim. Karena janjinya Rasulullah begitu, masuk surga. Jadi menjadi daya tarik sendiri. Lalu akibatnya masjid itu biaya uang masuk untuk biaya operasional masjidnya kurang. Ya, tapi kalau pengelolanya pinter itu bisa saja diatur. Ya. Tapi poin saya adalah bahwa banyak orang yang memperhatikan ke situ. Tapi itu pun kalau tidak paham nggak bisa atau berat. Allah memberikan gambaran seperti orang yang mendaki. Orang mendaki itu kan tenaganya harus lebih banyak daripada berjalan yang datar. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang berat seolah-olah dia itu berjalan sambil mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sulit? Artinya ada way of life, cara hidup yang berat. Yaitu apa? Fakku raqabah. Nomor satu, memerdekakan budak. Islam tidak menganjurkan memperbudak orang, tapi kalau sudah ada budak, Islam menganjurkan merdekakan. Satu, itu mahal ya. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Atau memberi makan pada saat paceklik, pada hari-hari kelaparan, kepada anak yatim, terutama yang masih ada hubungan kerabat. Jadi memberi makan kepada anak yatim ini bukan hal yang gampang, karena banyak orang yang takut kesulitan sendiri kalau hartanya dikurangi. Ya, itu karena kurang iman. Ya kurang iman itu ya seperti ayat pertama ini kan, yukadzibu biddin, ya, mendustakan atau tidak percaya kepada hari pembalasan. Contoh lagi yang teknis juga, terhadap anak yatim kita mesti berbuat adil. Berbuat adil gimana? Berbuat adil itu misalnya ada kakak beradik di antara anak yatim, ya kita memperlakukannya dengan adil. Berbuat adil itu juga misalnya kalau anak yatim itu mempunyai hartanya mesti
diberikan kepada anak yatim itu. Atau kalau misalnya yang merawat anak miskin ini orang miskin, terus lalu tidak ada orang yang mau merawat kecuali keluarga ini. Nah, keluarga ini padahal miskin. Boleh nggak merawat anak miskin, anak-anak yatim ini mengambil upah? Boleh mengambil upah dari hartanya anak yatim. Jadi memasakkan anak yatim, terus dia ikut makan. Tapi harus adil. Harus adil itu gimana? Loh, itu hartanya anak yatim loh. Jadi kamu yang numpang makan pada anak yatim. Kamu numpang itu boleh sekedar untuk mempertahankan hidup. Jangan dibalik. Dia makannya yang enak-enak, anak yatimnya dikasih makan yang kualitasnya rendah atau sedikit. Karena anaknya nggak tahu, taunya dikasih saja begitu. Padahal itu hartanya dari anak yatim. Itu mesti kita memperlakukan dengan adil. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Kamu mesti mengurus anak yatim itu dengan adil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kalau kamu berbuat baik, Allah Maha tahu. Kalau Allah mengetahuinya, tentu Allah akan membalas. Lagi, apa yang bisa kita bantukan kepada anak yatim? Kalau kebetulan anak yatim itu saudara kita atau anak dari saudara kita dan mempunyai warisan, maka warisan itu harus dijaga. Jangan sampai kita makan dari harta anak yatim itu. Allah melarangnya itu sampai bukan jangan makan, tetapi jangan kamu deketin. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Kamu jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia menginjak dewasa. Misalnya begini. Ini anak yatim punya waris 1 miliar misalnya. Kalau ini dibiarkan ditaruh di bank, maka atau di dalam bentuk aset yang terdepresiasi, atau dalam bentuk uang, nilainya, real value-nya akan makin berkurang karena setiap hari ada inflasi pelan nanti 1 tahun inflasinya 5%. Nah, itu seharinya kan ada sedikit gitu. Nah, kalau dibiarkan duitnya ini, hartanya ini idle, nganggur, maka ketika anak ini dewasa, nilainya menjadi kecil. Lalu aku bisa dagang kok, aku ikut sertakan deh gitu. Jadi misalnya yang mengasuh ini punya bisnis, terus harta anak yatim dimasukkan. Ini harus dengan cara yang baik. Jangan sampai ada harta anak yatim ini keikutan ke harta kita. Misalnya perhitungkan itu sahamnya berapa persen. Nanti kalau ada keuntungan dia mendapatkan bagiannya yang adil. Jadi urusi harta mereka dengan cara yang ahsan, billati ahsan, dengan cara yang paling baik. Terus masalah teknis lagi kepada anak yatim. Kalau anak yatim itu punya harta warisan, maka orang yang dewasa diharapkan mengelolanya atau menyimpannya. Misalnya kalau berupa emas, simpan aja. Emas itu tidak kena depresiasi, tidak kena inflasi. Udah, simpan aja. Tapi nanti kalau anak itu sudah dewasa, harta itu harus diserahkan kepada anak itu. Tapi boleh nggak asal diserahkan saja? Nggak boleh. Dites dulu. Dites anak itu bisa mengelola harta apa enggak, bisa mengelola kekayaan apa enggak. Kalau enggak, habis itu nanti. Dia tiba-tiba diserai duit 1 miliar. Wah, terus dia pakai untuk foya-foya, bahkan bisa ditipu oleh teman-temannya, habis. Maka sebelum menyerahkan kepada anak yatim itu, hartanya mesti diuji dulu. Firman Allah,
Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak itu sudah dewasa, tapi tes dulu. Dites sampai nikah. Nanti kalau sudah nikah, udah kasihkan. Tapi sebelum nikah, dites dulu. Wabtalu, ujilah anak-anak yatim itu. Fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim. Kalau kamu mendapatkan anak itu kok pandai mengelola harta, serahkan padanya. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Kamu serahkan. Wala ta'kuluha israfa wa bidarun ayyakbaru. Jangan kamu ambil dari harta itu. Nah, bagaimana kalau yang mengelola itu kaya apa miskin? Baik kaya maupun miskin, jangan mengambil dari harta anak yatim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia itu kaya, ya udah tahan diri. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia miskin, silakan dia makan dari situ sebagai upah masak atau upah merawat anak itu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tadi saya katakan boleh numpang makan, tetapi mesti proporsinya yang baik, yang benar. Dia yang numpang kepada anak yatim, bukan anak yatim yang menumpang pada dia. Nanti kalau sudah dia dewasa atau sudah menginjak nikah, terus mereka sudah pintar mengelola, fa idza dafa'tum ilaihim fa ashidu alaihim. Ketika kamu menyerahkan harta itu kepada anak yatim, panggil saksi. Wa kafa billahi syahida, Allah pasti menghitungnya. Jadi hati-hati. Allah mesti menghitung. Kalau ada orang yang mengambil sedikit saja, itu masuk di dalam perhitungan Allah. Lagi, apa yang perlu kita lakukan terhadap anak yatim? Kita bergaul dengan anak yatim itu dengan prinsip kemaslahatan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lakum khair. Katakan bahwa islah, kedamaian, berdamai dengan anak yatim itu lebih baik. Apa itu maksudnya berdamai? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka, maka mereka itu juga saudaramu sendiri kok. Ini konteksnya begini. Ketika ada larangan jangan mendekati harta anak yatim, para sahabat yang merawat anak yatim itu pada hati-hati sekali. Saking hati-hatinya, kalau masak itu masak untuk keluarganya sendiri beda, terus ada masak untuk anak yatim. Nah, kadang-kadang anak yatim ini dimasakkan, ya namanya anak-anak, kadang-kadang kalau nggak selera makan ya nggak mau makan. Nanti makannya sisa, buang. Sisanya itu keluarga yang merawat itu tidak berani makan. Kenapa? Itu kan harta anak yatim. Misalnya tinggal sepotong tempe aja misalnya. Mau makan, mau nggak? Nggak mau. Takut, itu harta anak yatim. Kalau aku makan berarti aku dosa. Nah, ini Allah menjelaskan, nggak apa-apa. Kalau kamu mencampur, masak campur aja, asal proporsinya itu wajar. Gitu. Jadi kalau misalnya beras, anak yatim 1, terus keluarganya 5, yaitu berasnya itu ya 1/6 dari yang dimasak itu, atau dikurangi. Kalau mau hati-hati dikurangi aja. Lebih baik makanan keluarga itu kelebihannya diberikan kepada anak yatim daripada yang anak yatim itu memberi kepada keluarga itu. Tapi sepanjang itu dilakukan dengan baik, nggak apa-apa. Terus anjuran yang lain, yang teknis, yaitu memberi sedekah. Sedekah dalam bentuk apa saja, tetapi bukan zakat ya. Anak yatim itu tidak termasuk salah satu dari orang yang berhak menerima zakat.
orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 kelompok seperti yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Di situ nggak ada anak yatim. Jadi anak yatim, kalau kita memberi anak yatim jangan diambilkan dari zakat, kecuali kalau anak yatim ini miskin atas nama miskin, bukan atas nama yatim. Karena kalau anak yatim itu makannya hanya dari zakat, kasihan. Nanti kalau ada zakat dia dapat makan, kalau nggak ada zakat nggak makan. Padahal seringkali orang kalau pedagang zakatnya setahun sekali. Emangnya anak yatim itu makan hanya setahun sekali. Maka tidak masuk di situ, tapi Allah menganjurkan sisihkan dari hartamu, bukan dari benar bentuk zakat, dalam bentuk sedekah. Nah, Allah menyebutkan di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa binas sabili was sa'ilina wa fil riqab. Yang namanya kebaikan itu bukan lalu menghadap kiblatnya barat atau timur. Ya menghadap kiblat ya udah, kita menghadap ke Ka'bah itu hanya untuk menghadapnya aja biar seragam. Tapi apakah menghadap ke situ atau menghadap Masjidil Aqsa untuk orang Yahudi itu nggak jadi masalah. Nah, yang namanya kebaikan itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, satu. Dan kedua, mau menyisihkan sebagian dari hartanya kepada sanak kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang jalanan, dan orang yang minta-minta, dan juga kepada budak. Jadi sedekah yang disedekahkan itu makanan atau barang yang dia sendiri suka. Jadi wa atal mala ala hubbi, memberikan hartanya dan dia dalam keadaan suka. Jadi misalnya bukan begini, aku sudah bosan sama baju ini, terus kasihkan anak yatim. Ya mau manfaat mungkin untuk anak yatim, tapi bagi orang itu kan dia kalau tidak diberikan pada anak yatim dibuang. Jadi karena dibuang, lalu daripada dibuang kasihkan aja anak yatim. Itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Jadi kalau mau mencari kebaikan, ya yang diberikan itu yang disukai, yang masih bagus. Belum ngasih buah ya yang segar, bukan yang busuk. Begitu pula makanan. Lagi yang perlu dilakukan kepada anak yatim, memberi pelayanan untuk kebaikan anak yatim. Memberi pelayanan, jadi anak itu butuh apa dibantu, nggak usah cari bayaran, ya. Nggak usah cari bayaran. Nah, kalau zaman sekarang misalnya ya ada teman-teman yang suka akhir tahun begitu, akhir tahun ajaran, datang ke sekolahan, dicek anak-anak yang belum sempat membayar uang bulanannya siapa, yang miskin atau anak yatim, terus dibayari. Bayari itu penting karena kalau anak itu tidak bayar nanti dia bisa naik kelas, atau kalau kelas 6 SD nanti ijazahnya nggak keluar, SMP begitu juga kelas 3 ijazahnya nggak keluar. Kalau nggak keluar nanti tidak bisa melanjutkan sekolah atau tidak bisa mencari pekerjaan. Maka dapatnya ijazah itu penting gitu. Nah ini kita dianjurkan untuk memberi pelayanan kepada anak yatim tanpa minta upah. Ini contohnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berjalan memasuki suatu perkampungan, mereka lapar. Waktu itu tidak ada warung, nggak ada restoran. Jadi caranya kalau mau cari makanan bertamu. Nah, dengan harapan nanti kalau bertamu disuguhi makanan. Ternyata nggak ada yang menyuguhi makanan. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka nggak mau memberi makan kepada tamu. Terus
Nabi Khidir melihat ada dinding yang akan roboh. Rupa-rupanya dinding itu bagian dari rumah milik 2 anak yatim. Di bawahnya itu menurut Nabi Khidir ada harta peninggalan bapaknya. Terus Nabi Khidir membenahi itu, diluruskan kembali supaya tidak roboh, tidak minta upah. Karena kelaparan, nggak punya duit, Nabi Musa usul, gimana kalau minta upah? Nabi Khidir udah janji, kamu nggak boleh tanya. Akhirnya berpisahlah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi pelajaran yang kita ambil adalah Nabi Khidir membantu mendirikan itu tanpa upah. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha faqamah. Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapatkan ada tembok dinding yang hampir roboh, terus Nabi Khidir menegakkannya lagi. Lalu Nabi Musa mengusulkan, "Lau syi'ta latakhadha 'alaihi ajra." Kamu bisa minta upah. Tapi Nabi Khidir bilang nggak usah. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kalau kita bisa menolong anak yatim, kita tolong tanpa upah. Terus itu tadi anjuran-anjuran. Lalu larangan apa yang kita tidak boleh melakukan? Larangannya kebalikan dari itu saja semuanya. Kalau tadi ajaran memberi makan, ya kalau tidak mau memberi makan itu larangan. Kemudian harus berperilaku adil, terus kemudian memperlakukannya dengan semena-mena, itu larangan. Tapi ada yang lebih spesifik di surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim kamu jangan memperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, sewenang-wenang berarti kasar, memperlakukan dengan tidak baik, itu tidak boleh. Karena itu memberikan kesan bahwa orang itu tidak menghormati anak-anak miskin, anak-anak yatim. Terus larangan lain lagi, makan dari harta anak yatim. Allah mengumpamakan orang yang makan dari harta anak yatim itu sama dengan makan api. Ibaratnya dia di dunia ini makan api, dan besok di akhirat masuk ke neraka sa'ir. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, yang tidak semestinya, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya orang itu ibaratnya makan api yang dimasukkan ke dalam perutnya, dan besok wasayaslauna sa'ira, akan masuk ke neraka sa'ir. Neraka disebut sa'ir. Sa'ir itu artinya api yang menjilat-jilat, yang berkobar-kobar, itu namanya sa'ir. Saya kira sementara seperti itu.